Selamat pagi teman-teman semua. Eh, Suara saya sudah terdengar. Sepertinya sudah. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat kita berbulan bantu. Berjumpa lagi dengan saya, Kita Tomo, dalam tutorial R minggu ketiga, pertemuan ketiga ya ini. Jadi, sebelum masuk ke materi, seperti biasa, kita akan membahas sedikit tentang tutorial assignment yang sudah teman-teman kerjakan minggu lalu. Nah, di sini eh, di sini eh, tidak terlalu sulit sebenarnya buat tutorial assignment-nya. Jadi, saya juga baru sadar ada beberapa yang bahasanya masih ambigu. Nah, seperti yang pertama ini. Jadi ini kalau teman-teman masih ingat, kita bisa pakai yang namanya sequence. Sequence yang mulainya dari satu, pokoknya tebel banget ya. Oh, enggak. Nah, nah, kalau di sini kita bisa pakai sequence. Dulu, lama, kita nah, kita bisa pakai sequence. Sequence dari satu sampai berapa tadi? 120 ya. Dari satu, oh, 1 sampai 100, lompatannya 10. Nah, bisa seperti ini aja. Tadi simple, sederhana sekali. Ini sequence. Sequence-nya itu dari 1 ke 100, dengan lompatannya itu 10. Nah, kemudian, please create a matrix comprising of 20 to 120 and rename it to temp 1 dan keep the vector dimension of 3 kali 3. Nah, di sini uh, 3 kali 3 matriks berarti kan apa namanya elemen yang kita punya itu seharusnya ada 9. Elemen yang perintahnya adalah uh, sebuah metrik yang terdiri dari 20 sampai 120. Nah, ini kayak saya kasih komennya atau saya kasih pertanyaannya ini kurang kurang clear, apakah tetap pakai sequence atau pakai apa gitu kan. Nah, ini jadi bonus buat teman-teman, nilai bonus. Misal teman-teman pakai sequence yang sehingga elemennya jadi 9 itu sudah boleh. Misal uh, sequence sequence dari 21 sampai 112, misal atau sampai 120, lompatannya kira-kira ada 10 misal. Kita coba ya apakah bisa elemennya itu masuk sejumlah 9. Advance 20 sampai 120 bukan 10. 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, oh nggak bisa 11 akhir. Kita sequence-nya kecil lagi, misalnya sequence 10.
ini lompatannya 12 misalnya. Nah, kalau lompatannya 12, kita bisa punya 9 elemen. Nah, nanti kita assign ini jadi term 1. Kemudian kita beri dimensi untuk term 1-nya, yaitu dimensi 3 kali 3. Lihat, akan 1 jadi 9. Nah, karena sekali lagi, ya, ini saya kurang clear ngasih komennya untuk 20 sampai 120. Jadi, teman-teman boleh berdasarkan kreativitas masing-masing. Kalau tadi saya ngasih contohnya 20 plus 120 dengan lompatannya itu 12. Yang penting elemennya itu ada 9. Saya edit dulu. Nah, terus untuk nomor 1 tadi, itu kan kita pakai sequence ya, tapi ternyata ada solusinya juga, kita bisa pakai yang namanya GL. Nah, ya. GL, seperti kita lihat GL. Kalau GL itu kan fungsinya untuk generate level ya. Nah, di sini jadi nanti kita maunya GL N-nya itu 1 sampai 100, levelnya itu 10. Nilainya harus kenapa nggak bisa ya? Oh, ini level, number of level, number of application. Nah, di sini kan kita juga bisa apa namanya membuat generate level. Cuma perbedaannya kalau sequence tadi kan kita bisa lihat sequence-nya yang lompat-lompat 10, tapi kalau ini kita cuma bisa lihat di layarnya, cuma bisa lihat ininya aja, levelnya aja. Nah, tapi yang jelas keduanya bisa digunakan buat mengenerate apa namanya sequence yang punya length 10, yang panjangnya 10 ini, panjang elemennya. Nah, kemudian sekarang kalau untuk nomor 3, tadi nomor 2 udah, sekarang nomor 3, vector of ini dan Y ini sebenarnya bisa langsung ditulis saja di copy paste di statanya, di R-nya. Nah, append ini tuh sebenarnya tinggal gabungin aja pakai C. C itu kan fungsinya untuk comment C itu kan fungsinya untuk append ya. Misalnya kita punya X tadi, copy paste aja langsung biar cepat. Terus saya typo ini. Nah,
Kemudian kalau kita mau append, misal kita kasih nama XY sama dengan C, X, dan Y. Segampang itu. Maka terlihat bangsa ini sudah ke append semuanya. X, kemudian Y. Nah, sini apa namanya, nggak melulu pakai apa tanda panah ya, karena sama dengan pun juga bisa. If yes, nah kalau ini sudah bisa, tinggal y-nya itu coba jadi kayak tinggal y-nya jadi ubah, kemudian kita append lagi. Append, misal C, X, Y. Dan maka akan lebih pendek. Karena tadi kan 20, 30, 40, 50, sekarang 20, 40, 50 ya sebenarnya sama aja sih, cuma uh, elemen dari Y-nya aja yang jadi berubah. Gampang kok, gampang. Nah, kalau kayak gini, ini juga sebenarnya saya juga kurang jelas. Compare itu maksudnya adalah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, jadi teman-teman bisa langsung, kemarin saya lihat ada yang bikin matriks dulu. Itu nggak apa-apa, ada yang sebenarnya boleh langsung membandingkan antara kedua vektornya. Jadi misal saya punya vektor Instagram, kemudian saya punya vektor TikTok. Nah, teman-teman bisa langsung Instagram sama dengan TikTok. Nah, ini nanti secara otomatis R akan membandingkan tiap elemen di dalam tiap vektornya. Nah, Instagram. Atau misal, oh, sama dengan, mohon maaf, sama dengannya harus 2 kali. Nah, maka keluar elemen pertama true, elemen kedua false, elemen ketiga artinya uh, R akan membandingkan tiap elemen. Jadi elemen pertama di Instagram dibandingkan dengan elemen pertama di TikTok dan seterusnya. Nah, ini nanti keluar buat setiap elemennya. Apakah benar bahwa tiap-tiap elemen di Instagram sama dengan tiap-tiap elemen di TikTok? Atau bisa compare-nya itu lebih besar, atau lebih kecil? Jadi sudah bisa. Nah, intinya teman-teman bisa langsung masukin aja Instagram, TikTok gitu. Tapi teman-teman kemarin ada yang masukinnya itu kayak gini dulu. Jadi dibikin matrix. Yang mana itu sebenarnya nggak perlu sih, nggak perlu, karena bisa langsung bandingin aja. Kalau dalam kasus ini bandingin LinkedIn sama dengan Facebook atau semacam. Tapi saya pertegas lagi aja ininya, compare. Seperti itu teman-teman. Terus terakhir, aside from comparing, please find whether Instagram for observation is above 500. Nah, di sini kita langsung aja bilang Instagram, elemen keempatnya sama dengan 500. False. Atau teman-teman bisa langsung sih Instagram, ini kan berarti elemen keempatnya di sini. False juga. Itu. Jadi sangat mudah. Di kemarin teman-teman banyak yang udah benar ininya ngerjainnya, jadi cukup tinggi-tinggi kok. Oke, setelah
Oke, setelah kita kemarin membahas terkait if statement, kemudian kita membahas terkait sektor juga buat pertemuan kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang matriks. Sebenarnya kemarin kita udah mengulik tentang matriks sih, tapi nggak apa. Di sini nanti kita akan khusus membahas terkait matriks aja. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama adalah apa itu matriks. Ya, saya yakin teman-teman juga udah paham sebenarnya karena saya udah berkali-kali ngulangin perbedaan antara elemen, kemudian perbedaannya vektor, sama perbedaannya elemen vektor dan apa satunya. Nah, kemudian building matrix itu bagaimana R itu membuat matriks. Kemarin kalau teman-teman membuat matriks, caranya ada banyak, setidaknya ada dua yang kita udah belajar bareng. Pertama itu memberikan dimensi, kedua pakai comment matrix. Nah, kemarin yang belum sempat kita bahas adalah naming dimension. Jadi teman-teman kalau ingat matrix itu kan ada misal kolom 1, kolom 2, kolom 3, terus di sini ada row 1, row 2, row 3, dan seterusnya. Di sini juga dan seterusnya. Ya, ini nanti tiap row dan tiap kolomnya bisa kita kasih nama. Misal namanya buat C2-nya ini namanya car. Ada penghapus nggak sih di sini? Di, nggak ada ya. Misal, misal saya ganti ini namanya jadi car. Terus ini jadi usia, misal. Ini jadi gender. Nah, sedangkan ini nama orang pertama, misal nama orang utama. Ini nama orang kedua. Oke, let's list that. Ini misal saya ganti jadi nama artinya nama orang ke satu. Terus ini nama orang kedua. Nah, ini nanti bisa kita cari tahu caranya. Kemarin juga kebetulan ada pertanyaan terkait gimana caranya kita mengubah-ubah matriks dan lain sebagainya. Nama tiga dan seterusnya kayak gini. Nah, nanti sama halnya seperti vektor dan elemen, kita sudah bisa mengoperasikan uh, metrik. Misal metrik A ditambah metrik B. Nah, saya yakin teman-teman juga udah belajar ini operasi metrik di pelajaran SMA kalau nggak salah. Di S1 juga ada lagi sih pasti kalau teman-teman mengambil matematika dasar. Nah, kemudian method visualization, di sini nanti kita akan lihat sebenarnya bagaimana cara matriks itu bisa dijadikan grafik. Jadi misal grafik regresi, yang nggak grafik regresi juga sih. Misalnya grafik Y, ini X, nanti kita bisa kasih portingnya, dan selanjutnya. Intinya visualisasi kita udah mau memasuki bagaimana cara visualisasi kemudian subsetting, jadi kita potong-potong, misal tadi punya kolom 1, kolom 2, kita dan punya kolom 3, kita potong aja jadi kolom 1 dan kolom 2 aja tanpa ada kolom 3-nya. Nah, itu namanya subsetting. Ini sama, nanti kita sudah mau memvisualisasikan subset, karena umumnya visualisasi itu kan hanya sebagian ya. Misal teman-teman punya variabel A,
Misal teman-teman punya variabel A, B, C, teman-teman kan mungkin cuma butuh A dan B aja untuk visualisasikan lines. Nah, kemudian ini nanti ada basketball data yang apa yang tugasnya bukan tugasnya yang gimana kita bisa belajar visualisasi. Jadi kayak kita langsung praktek. Oke. Nah, sebelum masuk ke definisi, kita rehat sejenak, kita break toilet dulu 3 menit, nanti kita ketemu pukul 10. Saya harus ke toilet sebentar. Oke, sekarang kembali ke tutorialnya. Uh, nah, kita tahu bahwa matriks itu kan definisinya adalah gabungan dari beberapa vektor, gabungan dari uh, berapa faktor sebenarnya enggak juga sih. Coba kita kasih ini gambarannya. Jadi untuk matriks pertama kita harus tahu elemen dulu sebelum tahu matriks. Saya nggak bosan-bosan buat ngulangin ini. Nah, elemen itu terdiri dari satu satu aja. Misal ini yang saya ini itu namanya satu elemen. Nah, dalam geser-geser. Nah, ini elemen. Nah, gabungan dari beberapa elemen yang membentuk satu baris atau satu kolom, kita masih nggak tahu karena vektor kan nggak punya dimensi ya, itu disebut sebagai vektor. Saya kasih kuning ini vektor. Nah, nggak kelihatan. Nggak kelihatan sih. Biru aja deh. Nah, nah, yang biru ini namanya vektor. Nah, matriks itu umumnya terdiri dari lebih dari satu vektor. Tetapi sebenarnya satu satu vektor pun juga udah bisa disebut matriks sih, tapi itu nggak umum aja. Jadi kita ngomongin yang umum-umum saja. Misal ini dua dua vektor vektor ini sama vektor ini. Nah itu namanya jadi matriks. Atau bisa yang lainnya, misal vektor yang ini, nah, vektor yang ini misal sama vektor yang nah ini sudah bisa disebut matriks. Nah, disinilah nanti kita bakal bermain-main gitu ibaratnya. Perlu diingat bahwa matriks itu umumnya lebih dari satu vektor. Biasanya, tapi satu vektor pun sebenarnya juga udah bisa disebut matriks sih, gantung kebutuhannya. Tapi untuk sekarang kita akan stick to the definition bahwa matriks itu umumnya lebih dari satu vektor. Nah, kemudian kita punya yang namanya indexation, sama seperti vektor. Perbedaannya kalau vektor itu kan nggak punya dimensi, jadi indeksnya nanti kalau vektor misal saya punya vektor 1, 2, 3, nanti kalau teman-teman jangan 1, 2, 3 deh, 2, 4. Nah, misal teman-teman mau recall vektornya ini namanya vektor C. Nah, misal teman-teman mau recall angka 6 di vektor C, maka yang teman-teman tulis di R itu apa? C, buka kurung, tutup kurung, 3. Artinya adalah itu vektor
elemen ketiga 1, 2, 3, 4, 6 ya. Begitupun kalau teman-teman mau recall yang 2 dan 4, misal 2 jangan C deh, D aja D. D ini recall buat elemen 1 dan elemen kedua. Nah, ini bisa kayak gini. C ini kan tugasnya buat apa namanya? Gabungin ya 1 dan 2 itu. Nah, sekarang kalau metric indexation itu teman-teman harus kolom dan barisnya. Nah, kita sekarang punya matrix, kita punya matrix. Oh enggak, kita buat dulu deh, misal C matrix matrix A. Matrix A itu tadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita pengen kasih dimensi buat matrix A. Sesuai jumlah elemennya yaitu 2 kali 3. Nah, kita lihat seperti apa persis. Ini ya, teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kalau kita mau recall angka 6 di sini, maka kita harus bilangnya matrix A kurung buka, tapi pakai kotak kurungnya 2,3. Jadi baris, kemudian kolom. Misal teman-teman mau recall satu baris ini, maka teman-teman recall, misal nama matriksnya itu M. Teman recall matrix, dikosongin buat kolomnya, barisnya dipenuhin. Nah, kayak gini. Berarti itu baris 1. Ingat, baris baru kolom. Dan misal teman-teman mau recall yang sebelah sini, maka teman-teman nulisnya, aduh, kuning itu kenapa? Kan tidak dilihat. Yang umum, teman-teman matrix, 1, karena barisnya dikosongin. Kolom 1. Seperti itu, coba kita praktekkan. Kita praktekkan matrix A buat baris 1. Maka 135 ini baris 1 doang yang keluar. Kemudian kalau mau kolom 1, ya 1, 2. Persis yang tadi saya tulis di anotasi. Nah, sekarang kalau mau spesifik, misal 10, itu kan berarti kolom kedua, baris kedua. Jadi nanti teman-teman harus recall-nya M. Buka kurung kotak 2,2. Kayak gitu. Teman-teman juga bisa memasukkan, kalau teman-teman ingat, memasukkan apa namanya, memasukkan negatif, yang mana artinya selain. Jadi misal teman-teman mau melihat semua metrik, kecuali buat baris pertama, misal baris pertamanya enggak. Baris pertamanya enggak. Jadi teman-teman nulisnya M, buka kurung, tutup kurung, hash. Anotasinya tuh kayak sering hilang sendiri gitu loh. Mungkin ini website saya yang salah ya. Matrix, buka kurung, 1, negatif 1.
Nah, karena yang ingin kita lihat adalah semua matriks kecuali baris 1. Kurang lebih seperti itu buat indeksnya. Saya yakin teman-teman udah cukup familiar dengan perindeksan ini. Nah, kemudian saya mau mengenalkan sebuah cara lagi selain menggunakan ingat nggak kemarin teman-teman kita bikin matriks itu dengan cara pertama dim memberikan dimensi, kedua adalah dengan matriks. Nah, sekarang ada yang lebih simpel lagi, namanya adalah dengan bin. Bin itu ada yang terdiri dari rbin, singkatannya itu row bin, atau cbin. Nah, nanti fungsinya apa? Fungsinya bisa kita lihat langsung di R-nya aja. Nah, kemarin saya saya bikin my data. My data itu vektor dari angka 1 sampai 20. Kemudian kalau mau saya kasih yang value, itu kan berarti dimensi my data. Ini buat bikin matriks ya. Sampai 4, garisnya 4, kolomnya 5. Nah, di sini kelihatan bahwa garisnya 4, kolomnya 5. Nah, misal kita mau ganti ini, misal kita mau pakai komen yang baru, komennya itu pakai matriks, maka kita tinggal bilang matriks, kemudian vektor kita, kemudian ini row, kemudian ini kolom. Sama sih sebenarnya, ini persis ya, seperti tadi waktu kita kasih dimension. Nah, kemarin juga kita sempat bahas perbedaan antara ini kan dia ngasihnya tuh per kolom ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, kolom penuh baru pindah kolom. 5, 6, 7, 8, kolom penuh pindah kolom lagi, 11, 11, dan seterusnya. Nah, kalau kita pakai by row itu artinya adalah isinya itu per baris. Kalau tadi kan per kolom 1, 2, 3, ini kolom 1, 1, 2, 3, 4. Kolom 2, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita pengen isinya per baris, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Itu kita pakai komen yang namanya by row. Kita lihat perbedaannya. Nah, kelihatan ya bedanya ya di sini. Belah tabelnya. Di sini kita bisa lihat urutannya 1, 2, 3, 4 itu ke bawah karena ini by kolom. Alias by row-nya itu false. Nah, kalau di sini kita lihat urutannya 1, 2, 3, 4, 5-nya di sini nyamping karena ini by row. By row-nya true. Nih, kita akan tulis by row-nya. Itu perbedaannya. Nah, teman udah tahu pakai dimension itu seperti apa, pakai metode seperti apa. Sekarang kita coba pakai Rbin dan Cbin. Nah, bin, Cbin ataupun Rbin itu mengkombinasikan vektor atau objek di R berdasarkan row atau kolomnya. Misal tadi kita punya matriks my data, kita ulangi matriks my data, kok matriks sih, vektor. Nah, kita bisa kita bisa bikin misal B,
My data 2 deh, supaya nggak bingung kitanya. My data 2 itu 21 sampai bisa 40. Kemudian my data 3 itu 31 sampai 50. Nah, Arbin dan Zbin itu bisa menggabungkan berbagai vektor tadi. Nah, perbedaannya sama matriks, kalau matriks kan tadi kita punya satu vektor itu kita bikin jadi satu matriks yang pengen kita buat. Nah, kalau bin, Arbin dan Zbin itu dari beberapa vektor pengen kita gabungkan. Kita smash bareng. Nah, caranya adalah misal kita matriks B, Arbin, ya tadi my data 1, my data 2, kemudian my data 3. Mau lihat D-nya. Ya. Gabungan dari my data 2, dan my data 3. Diurutkan sesuai dengan barisnya, karena kan row ya. Row. Sekarang gimana kalau C bin? Ya, diurutkan sesuai kolomnya. Jadi nanti kolomnya yang ada 3, row-nya yang ada 20. Kita lihat C ini. Ya, otomatis juga si R memberikan nama baris atau memberikan nama kolomnya, baris atau kolomnya itu sesuai dengan nama vektor. Kita lihat tadi, kalau ini kan nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, yang mana itu dari dimension sama dari matrix. Itu ya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di Arbin sama Jebin bisa ada namanya, tapi sayangnya namanya cuma kayak salah satu doang. Either barisnya atau kolomnya sesuai dengan komen kita. Itu teman-teman bisa coba-coba sendiri, misal mau cuma 2, misal kita punya C1, angka 1 sampai 5, sedangkan C2 itu angka negatif 1 sampai negatif 5. Kita gabungin tuh C1 dan C2 jadi matriks D. Jadi matriks D. Teman-teman juga apa namanya, manfaat, bukan manfaat ya, tapi enaknya Arbin ini, enaknya Arbin sama Jebin, itu dia bisa uh, menggabungkan vektor ke dalam matriks yang sama, tapi matriksnya beda-beda. Sorry, vektornya itu tipenya beda-beda. Kalau kemarin, kalau tadi kita pakai dim, mana sih dimnya? Oh ya, misal kita pakai dim ini, adalah misal kita pakai dim, lihatlah bahwa yang tercipta adalah matriks dengan satu jenis aja. Lah, terhapus lagi. Kalau pakai dim, lihatlah matriksnya itu cuma terdiri dari satu tipe. Sama halnya dengan pakai matriks. Itu juga M-nya satu tipe. Yang penting is, kita kan biasanya matriksnya terdiri dari beberapa jenis vektor ya. Misal vektor 1 itu karakter, misal nama. Vektor 2 itu ranking. Nah, ranking kan bisa karakter, tapi juga lebih umumnya adalah angka. Asal nama, ranking, kemudian asal sekolah kan karakter juga. Nah,
umumnya itu kan kita pengen bikin matriks yang lebih dari satu jenis vektor. Ya, kenapa kok dim sama matriks ini cuma bisa membuat satu tipe matriks? Ya karena dia hanya mendesain dari satu vektor. Jadi ini loh, kita punya vektor, tolong dijadiin matriks. Kita punya satu vektor, tolong dijadiin matriks. Nah, misal kelebihan R-bin sama J-bin itu tadi, dia kan terdiri dari beberapa vektor, terus di smush gitu ya, ditabletin, apa ya bahasanya? Digabungin. Misal kita punya C3 deh. C3 itu adalah C1. Jadi, how are you? Misal nama ya. Misal nama saya deh. Nah, misal terus D2-nya adalah kalau skor ngawur gitu deh. Nah, kemudian D3-nya itu false true false. False true false. Dan maka kalau kita mau gabungin, misal kolom bitnya itu jadi 4, kolom bit antara D1, D2, D3. Akhir 4 JSP. Terus, nah jadi seperti ini. Jadi, bit. Oh ternyata jadi sama semua. Oh iya, teman-teman mohon maaf ternyata setelah saya coba, setelah kita coba bareng di sini, ini kan karakter ya, masih gitu ya, karakter satu masih ini karakter, ya karakter, dan D2, D3 itu. Nah, mohon maaf ternyata sama aja, matriksnya tetap nah, pakai Arbin maupun Jbin, saya singkat jadi bin ya saya, itu ternyata output akhirnya tetap sama seperti kalau kita pakai matriks sama pakai D, yang mana mau nggak mau tetap ada satu type. Apa ya ini tadi? Bitnya tetap satu type. Jadi saya koreksi ya tadi ya karena uh, apa namanya? Saya tadi bilang bahwa kalau pakai bin itu bisa gabungin berbagai jenis vektor, tapi ternyata enggak sama R itu di uh, apa namanya tipenya dirubah jadi sama semua itu jadi karakter semua atau jadi true and false semua atau jadi numeric semua. Nah, saya sudah coba V1 dan V2 jadi kita smush kami menjadi matrix dan ternyata semuanya jadi karakter gitu teman-teman. Jadi untuk sekarang gimana caranya kita gimana cara kita untuk uh, menggabungkan berbagai vektor dari berbagai jenis atau tipe ke dalam satu matriks. Nah, biasanya kalau kayak gitu,
teman-teman dari ekspornya itu dari luar. Jadi misal teman-teman Excel, misal punya data Excel, saya kasih contoh. Excel. Nah, di sini nanti teman-teman ngoreksinya dari sini aja. Misal teman-teman mau vektor pertama provinsi ini mau dijadiin karakter, kedua ini jadi referensi ini dijadiin karakter, ini dijadiin numerik, dan seterusnya. Nah, maka nanti setelah kita setelah kita apply, setelah kita import, maka kita punya ini matriks yang mengandung banyak tipe. Jadi matriks yang mengandung banyak tipe ini kita sebutnya sebagai data frame. Umumnya ya, ini kan tipenya karakter, ini tipenya numerik, seterusnya. Oke, seperti itu aja. Jadi sekarang kita punya 3 komen. Pertama dim, masih dimensi, kedua matriks, ketiga bin. Terus semuanya fungsinya sama untuk membentuk matriks. Sekarang memberikan nama terhadap dimensi seperti yang tadi sudah kita tunjukkan. Nah, kasih nama itu sebenarnya gampang sih, tinggal saya misal kita punya vektor namanya vektor tahun, terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita mau ngasih nama nih, namanya itu tinggal komen namanya mens. Jangan lupa huruf S-nya, karena saya pun kadang suka lupa huruf S itu. Nah, namanya itu nanti berdasarkan jumlah elemen dari vektor. Nah, ini kita lihat bahwa tahun sekarang punya nama. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Nah, ini buat vektor. Jadi, gampangnya ngasih nama itu, sekarang kita nggak usah kayak nyebutin elemen keberapa. Misal kita pengen tahu tahun elemen ketiga. Karena biasanya tahun terus tulis 3 gitu ya. Which is sebenarnya masuk boleh, tapi kita bisa aja langsung recall, misal tahun, kita bisa langsung recall namanya tadi yang udah kita kasih, yaitu ketiga misal. Nah, pasti keluarnya tiga, sorry kok satu sih. Tahun pertama ini baru yang keluar satu. Seperti itu teman-teman, buat ngasih nama vektor. Jadi names. Kalau untuk menghapus gampang, tinggal dikasih nol aja. Nanti tahun udah nggak ada namanya lagi. Kalau ngasih namanya cuma satu gimana? Kita lihat apa yang extensi. Nah, nanti R cuma akan ngasih salah satu aja kayak gini. Kalau kita ganti deh sama pertama.
Udah cuma kayak gitu nanti. Yang 2, 3, 4, 5 nggak punya nama. Itu buat vektor. Gimana kalau matrix? Kalau matrix itu namanya row name sama column name. Aku lompatin aja deh ini karena aku yakin teman-teman udah langsung dapat isinya. Misal kita punya matrix Bravo terdiri dari ya random aja kali ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita kasih Bravo dimensi dimensinya 2, kolomnya berapa ya, 2 kali 3, 3 kali 3 aja, kita tambahin 2. Nah, kita punya matriks, kita punya vektor Bravo, terus kita ganti kalau dimensinya jadi 3 kali 3, sehingga kita punya dimensi matriks namanya Bravo dan dimensi 3 kali 3. Nah, sekarang aku mau ngasih nama ini sama mau ngasih nama yang ini garisnya. Caranya adalah dengan row names. Kayak gini, sama call names. Ya, sesuai namanya, kalau row names itu memberikan nama sesuai barisnya, call names itu memberikan nama sesuai kolomnya. Kita lihat matriks Bravo di X, Y, Z sesuai dengan nama barisnya, who are you? Kolomnya, kalau X, Y, Z kan kolomnya ya, X, Y, Z, kalau barisnya baru who are you. Ini barisnya kayak jadi lebih rapi lagi. Seperti itu. Nah, sekarang gimana kita uh, gimana cara kita apa ya? Uh, Kalau di Stata kita kan bisa langsung edit ya, misal baris Z, ya kolom Z, ya udah baris how aja, baris how kolom Z itu kan 7. Nah, kita pengen ganti itu jadi 3. Gimana caranya? Ya, tinggal kita kasih indeksnya aja. Indeksnya berarti iya, how Z. How Z-nya kita ganti 3. Oh, kan kayak. Jadi cara ngeditnya itu tinggal kita lihat indeksnya aja. Seperti itu. Nah, misal nanti teman-teman mau nyoba-nyoba yang lain, misal, gimana kalau kita cuma ganti seluruh kolom X atau ganti seluruh garis how, nah itu nanti teman-teman bisa coba. Misal aku coba sekarang aja. Sorry, X itu diganti. Apakah bisa? Oh, ternyata nggak bisa. Oh, X-nya harus tanda petik. Oh, ternyata bisa. Hasilnya gimana? Sorry. Nah, maka lihatlah 3 Bravo X ini, kolom X, itu semuanya jadi 3. Nah, bisa teman-teman edit sendiri. Seperti itu. Kita udah dimension, pakai names, sama row names tadi, sama call names.
Ini nanti kita akan masuk ke matrix operation. Jadi dari sini, dari matrix operation sampai ke sini, itu nanti akan kita akan kita praktekkan dengan sebuah data, bukan sebuah data, sebuah matrix, sebuah ya data bisa berdata sih, sebuah data atau sebuah matrix yang saya dapatkan secara eksternal. Jadi nanti mungkin bisa minta tolong LabVIA buat nge-share do file, bukan do file ya, R script-nya, supaya nanti kita bisa praktek bareng. Untuk sekarang kita akan ini waktunya setengah jam berapa sih? Oh, 1 jam lagi. Oke, kita akan break dulu untuk 5 menit. Nanti 10.40 kita akan ketemu. Lanjutkan. Oke. Jadi tadi iPhone saya sebenarnya lowbat, jadi saya cas dulu sebentar. Setidaknya bisa bertahan 30-40 menit ke depan. Oke, jadi tadi saya lupa ada matrix operation yang saya lewatin. Ada bagian building matrix yang saya lewatin. Nah, jadi mungkin review sebentar sebelum kita balik melanjutkan ini apa materi kita. Nah, tadi kan kita udah punya yang namanya matrix Bravo. Nah, kita sekarang coba namanya kita hilangin dulu semua, nama buat baris dan kolomnya. Oke, ya bersih. Nah sekarang tadi dari Arbin dan Jebin, misal, ternyata aku butuh nih yang namanya satu tambahan baris lagi, namanya baris Bravo itu Charlie. Kita kasih Charlie itu acak aja ya 10, 11, 12. Nah, Charlie ini perlu nih dimasukkan ke dalam Bravo, jadi baris terakhir. Nah, berarti kita bisa kasih tahu bahwa Bravo itu sama dengan Arbin dari Bravo dan tadi Charlie. Nah, ini nanti jadi Bravo dulu, baru bawahnya Charlie. Kalau urutannya dibalik, Charlie dulu baru Bravo, nanti Charlie-nya yang jadi garis pertama. Kita lihat Bravo. Ini Charlie-nya gemper sendiri. Nah, kemarin soalnya tadi saya sempat lihat ada yang tanya via email, tapi saya belum jawab. Nah, dari jawabnya di sini. Cara ngedit bagian matrix itu ya seperti yang tadi yang sudah saya terapkan. Jadi misal teman-teman mau nambah, ngeditnya itu nambah, ya berarti teman-teman harus pakai Arbin atau pakai Jbin. Tapi kalau mengeditnya itu mengganti satu elemen atau satu baris atau satu kolom, ya tadi tinggal desain aja sesuai dengan barisnya. Misal saya mau assign, uh, saya mau assign bagian Charlie tadi 10, 11, 12, saya mau ganti jadi 9, 9 semua. Di Bravo, tadi caranya adalah bagian dari Bravo indeksnya adalah Charlie, barisnya Charlie, barisnya si Charlie, itu kita ganti jadi 9. Kita ganti jadi 99.
Salah. Nah, nah, seperti ini misal. Ini tadi saya mau ganti Charlie, tapi ada error. Jadi saya ganti yang kolom pertamanya aja. Jadilah Bravo itu kolom pertamanya jadi 10 semua. Saya penasaran, oh ini gara-gara ada Charlie, eh, indeksnya jadi hilang semua indeks garisnya. Berarti kita cara merapikannya adalah kita row names dari Bravo, kita hilangkan semua. Masuk milik Charlie tadi. Itu, terus kita lihat Bravo. Nah, indeksnya balik lagi, sehingga kita bisa mengganti misal Bravo baris ke berapa tadi Charlie baris keempat. Ini kolom. Oh iya, seperti ini. Ada, jadi teman-teman sudah tahu caranya mengganti, caranya nambah, dan caranya apa namanya mengganti dan nambah baris maupun nambah kolom. Nah, sekarang kita juga bisa, misal kita mau menghilangkan satu baris atau satu kolom gitu ya. Satu, oh nggak bisa ternyata. Buat menghilangkan berarti ada ininya sendiri. Nah, berarti buat menghilangkan oke, seperti itu nanti saya tambahin aja di sini nggak apa. Nah sekarang jadi kita punya sebuah script yang mana scriptnya itu membentuk rekaman data pemain basket. Nah, rekaman data pemain basket ini kemudian kita analisis gitu. Nanti kita mau lihat-lihat bagaimana grafiknya, bagaimana rata-ratanya dan semacamnya. Ya, rata-rata enggak juga sih, karena kita enggak ada waktu buat belajar itu, karena itu sudah sama seperti pertemuan pertama. Nah, sekarang, sekarang kita punya value, player, dan season atau vektor. Kita lihat players itu, ya sesuai namanya, itu nama orang. Season itu juga sesuai namanya, tahunnya, kemudian field attempt dan seterusnya itu juga sesuai namanya. Jadi attempt atau usaha melakukan goals dan field itu ya goals yang dicetak tim itu ya berapa jumlah timsnya.
dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita punya banyak matriks berdasarkan apa namanya vektor yang kita miliki. Nah, ini kan basically semuanya udah kita pelajari ya. Kita pakai komen C buat vektor biasa. Kemudian kalau untuk matriks kita bisa pakai Arbin. Kita juga bisa pakai Cbin sebenarnya. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman. Intinya ini menerapkan pelajaran kita yang tadi. Ini call names, memberi nama kolom, dan memberi nama row names-nya. Persis sama seperti yang tadi yang kita pelajari bareng. Nah, sekarang kita apa ya ibaratnya, kita mengoperasikan sebuah matriks. Jadi misal matriks games nih, kita punya matriks namanya matriks game kayak gini. Terus kita mau kalau tadi kita mau menghapus beberapa, itu caranya ya sebenarnya tinggal kita bikin matriks baru aja. Oh, bentar. Misal kita cuma mau Kobe Bryant tahun 2014, jangan-jangan terlalu sedikit Kobe Bryant, ya Kobe Bryant aja. Misal kita mau Kobe Bryant sampai apa? Sampai Dwight Howard aja. Atau Chris Bosh deh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 sampai 6. Jadi kita menghapus 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita menghapus ini yang saya bold ini. Nah, yaitu dengan cara kita subset, kita cuma butuh kolom kolom ke 1 sampai ke baris. Kita lihat game 1. Nah, maka game matriks ini cuma terdiri dari game 1, baris 1 sampai baris 6. Itu namanya kita melakukan subset atau kita menghapus beberapa sampel atau beberapa set data yang kita miliki. Seperti itu. Nah, kemudian gimana cara kita mengoperasikan? Misal kita pengen bikin apa ya kira-kira? Minutes played. Jadi seberapa lama pemain itu bermain di tiap gamesnya. Berarti ini kan minutes played itu kan total dari semua dia bermain itu berapa menit. Misal si Kobe Bryant itu 3.277. Nah, kita pengen tahu sebenarnya berapa lama mereka bermain di setiap gamesnya. Apakah dia di tengah game diganti atau enggak, kan kita jadi tahu. Minutes played dibagi games. Misal ini minutes per game. Oke, kita bisa lihat. Nah, jadi Kobe Bryant per gamenya rata-rata 40 menit dan seterusnya. Nah, di sini inilah yang namanya operasi matriks. Jadi teman-teman bisa bagi kali kurang tambah matriks asalkan jumlahnya itu sama. Jumlah matriksnya ya. Nah, apakah tadi kita udah nge-subset game 1, apakah game 1 bisa dibagikan ke minus played? Karena game 1 kan tadi cuma subset ya. Nggak bisa. Karena kita lihat jumlah game 1 itu jumlah game 1 itu cuma segini. Sedangkan
jumlah minus sama minus. Jumlah minus plate itu segini. Nah, jadi R nggak mau ya. R maunya operasi matriks itu yang matriksnya punya dimensi yang sama persis. Matriks ini sama matriks ini dikalikan, ditambah, dibagi, dikurang, itu harus punya dimensi yang sama. Itu kurang lebih. Jadi untuk operasi, keep in mind bahwa operasi matriks itu berlangsung kalau ininya sama, dimensi dari kedua matriks itu sama. Kalau kalau apa namanya kalau di ada seperti itu, kalau misal tidak bisa, misal kita punya matriks coba, matriks coba itu C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matriks coba yang satunya itu ada juga sama. Coba matriks coba satu kawan. Nah, ini kita mau buktikan apakah dengan jumlah dengan dimensi metrik yang berbeda tetapi elemennya sama, apakah tetap total elemennya sama, apakah tetap bisa dioperasikan matriks ini. Nah, kita coba ya. Jim Hush. Jim kita coba itu dengan volume 2. Karena metode coba yang satunya kita dimensinya kita balik jadi 32. Jadi nanti penampakannya seperti ini untuk metode coba. Untuk metode coba satu seperti ini. Jumlah elemennya sama, tetapi dimensinya beda. Terus kita mau sok-sokan gitu, mau sok-sokan coba. Ternyata tetap nggak bisa. Jadi intinya dimensinya harus sama, elemennya juga harus sama. Supaya tereksekusi dengan baik. Seperti itu, kurang lebih buat matrix operation. Jadi sama seperti vektor, cuma perbedaannya kalau vektor elemennya beda pun tetap bisa. Dan elemennya beda, misal vektor 1. Itu 1, 4. Vektor 2 itu 1, 2, 3. Nah, di sini kita nanti coba operasikan vektornya, vektor 1 ditambah, dan ini mah sama. Ya, vektor 1 ditambah vektor 2. Apakah bisa? Ternyata nggak bisa juga, karena yang satunya lebih pendek. Gitu. Jadi intinya vektor sama matriks itu operasinya serupa. Gitu. Nah, sekarang setelah kita mengetahui bahwa matrix operation itu basically sama dengan vector operation, yang mana elemennya itu harus sama, tetapi perbedaannya kalau matrix operation itu dimensinya juga harus sama persis. Kalau vektor kan yang penting elemennya sama, karena mereka maunya dimensi. Kalau matrix kan punya dimensi, berarti elemen sama dimensinya harus sama. Nah, sekarang kita akan masuk ke matrix visualization. Itu namanya adalah matplot. Nah, matplot inilah yang kemudian akan kita pakai terus suatu saat kalau kita ingin visualisasi matriks. Di sini, apa itu matplot? Jadi matplot itu tujuannya sama seperti namanya untuk plotting data. Kalau teman-teman familiar dengan Excel kan kita plottingnya
kita misal baris 1 sama baris 2 kita eh, apa sih kita drag kayak gini apa sih yang kita highlight gitu terus kita insert grafik gitu kan. Nah, ini basically kinerjanya sama. Nah, eh, apa namanya? eh, saya mau ngomong apa lupa. Oh iya, jadi matplot ini itu tuh ada banyak elemen X, Y, kemudian type, kemudian, nah di sini nanti teman-teman lihat-lihat sendiri. Misal kita coba deh apa namanya, kita coba matplot. Oh, sorry sorry. Nah, misal di sini kita coba ini adalah XY-nya, XY-nya adalah XY-nya adalah field goals 246, sorry sorry sorry. Season, season. Nah, di sini kita lihat bahwa pertama, kalau tadi kita lihat sesuai help yang kita lihat, XY itu adalah vektor atau matriks data yang mau kita plotting. Nah, kebetulan di sini kita mau plotting field goal bagi games. Field goal itu apa? Coba kita lihat. Field, field goals. Oh, ternyata jumlah goals dari setiap orang di setiap season. Kemudian kalau games itu jumlah goals dari setiap orang di setiap season. Nah, terus ini kita pengen tahu rata-rata orang, rata-rata Kobe Bryant, rata-rata Joe Johnson itu dalam satu seasonnya itu memberikan goals itu berapa. Nah, itu makanya kita pengen X-nya itu di sini tadi mana ya plotnya ya. X-nya, X-nya itu yang horizontal itu adalah uh, field goal-nya, field goal, field goal, kemudian ininya itu adalah plotting tiap tahunnya. Di tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, balik. Ininya yang tahunnya, horizontalnya yang tahunnya, ininya yang uh, jumlah goals-nya. Nah, kenapa kok ada T? Kenapa kok ada T di sini? Karena T di sini adalah fungsinya untuk mentranspose. Karena kalau misal kita tak nggak transpose, misal kita ini deh, kita tidak transpose, hasilnya field sama games aja buat X dan Y-nya, maka hasilnya seperti ini. Jadi kebalik. Yang mana uh, yang X jadi Y, yang Y jadi X. Kita nggak mau hal itu terjadi, maka kita transpose. Jadi seperti ini. Artinya bahwa misal Kobe Bryant itu di tahun pertama itu rata-ratanya 12, benar ya, 12, ya, dan seterusnya. Seharusnya 2.
Um, nah, di sini coba sekarang kita bandingkan yang belum ditranspos. Yang belum ditranspos ini Kobe Bryant, ya, kita lihat yang hitam. Hitam itu Kobe Bryant. Kobe Bryant itu di tahun pertamanya itu 8, sekian rata-rata fullnya. Which is benar ya, karena 900 dibagi 80 itu kan 12 sekian. Nah, sedangkan di tahun keduanya dia 7, sekian. Yang mana itu salah, harusnya kan 10 sekian. Nah, ini terjadi karena kita tidak mentranspos. Jadi harusnya kita transpose dulu. Ini jadi seakan-akan Kobe Bryant-nya itu uh, ini hasilnya 7, 7 itu berarti dia ini dibagi ini dibagi ini. Ya, ini 8 koma ya, ya something. Ini dibagi. Jadi intinya kita mau apa namanya kok salah kok ini dibagi ini kan harusnya jadi 7. Jadi kalau kita nggak transpose, kita pengennya datanya itu nyamping kayak ini, malah datanya itu menurun. Lebih enak pakai annotate sih ya. Tak pengennya datanya nyamping, malah datanya menurun, menurun. Jadi ini dibagi ini, malah kayak gitu nanti kesannya. Padahal harusnya ini dibagi ini kayak gitu, dan seterusnya. Jadi jangan lupa harus ditranspose dulu. Nah, ini udah ditranspose, field goals bagi games. Type B ini apa? Type B ini kita coba-coba deh, kita ganti jadi type A. Supaya kita tahu memang harus dicoba-coba sendiri sih. Oh, nggak ada type A. Berarti coba kita type C. Nah, oh ternyata type B itu uh, type-nya ini merupakan tipe garis buat plottingnya. Kalau type A atau type B tadi tipenya adalah garis nyambung, tapi di sini malah garisnya putus-putus kalau kita pakai C. Jadi kita akan lebih nyaman kalau pakai garis B aja. Ininya loh, apa namanya, endok-endoknya gitu. Nah, kalau PCH ini apa? Kalau color itu apa? Nah, itu nanti bisa teman-teman coba sendiri. Nah, di sini kemudian kita berlanjut ke legend. Nah, di sini legend itu fungsinya untuk menunjukkan kira-kira garis ini itu punya siapa. Nah, seperti ini. Dan nanti teman-teman bisa coba inset itu apa, misal kita ganti jadi 0,5. Nah, itu ternyata jumlah misal kita ganti jadi 0,02. Nah, itu ternyata letak letak si ininya, letak apa sih ini namanya legendnya 0,01 kita ganti 0,05 misal. Oh, dan seterusnya. Legendnya apa? Misal kalau teman-teman ganti jadi legendnya itu one player, misal celery itu sudah bisa, tapi nanti jadi aneh. Malah kayaknya nggak bakal keluar deh. Season, season aja deh. Bisa nggak kita ganti jadi season. Nah, menjadi seperti ini nanti. Itu sebenarnya nggak masuk akal karena kan kita uh, apa namanya membaginya itu kan berdasarkan playersnya per tahunnya. Jadi harusnya kita punya players. Ini kan. Oh,
kurang S. Nah, jadi intinya adalah bahwa matplot ini elemennya ada banyak sekali. Jadi keep in mind bahwa teman-teman harus coba-coba kayak ngedit-ngedit sendiri dengan cara tadi yaitu pertama kita tanya dulu matplot itu isi elemennya apa aja, kemudian nanti misalnya ada call, misal check, misal bikin, nah itu nanti teman-teman masukin satu-satu dan edit satu-satu apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi sehingga teman-teman tahu itu fundamentnya apa, karena nggak mungkin kita cover itu dalam satu tempat. Nah, kemudian misal teman-teman mau konsistensi, ini field goal sudah di field goal attempt, jadi konsistensi itu uh, akurasinya. Jadi misal berapa banyak goals yang benar-benar dicetak oleh pemain berdasarkan items-nya, berdasarkan apa ya ibaratnya usaha items apa ya bahasa Indonesia. Nah kurang lebih seperti itu buat voting. Nah nanti teman-teman jadi bisa tahu bahwa oh ternyata uh, matrix plotting itu bisa bikin kita tahu seenggaknya bagaimana sebenarnya datanya. Gitu. Nah sekarang, oh ya, gitu lagi. Oke, sekarang kita mau subset. Subset itu sebenarnya sama kayak tadi. Dari tadi itu kita udah melakukan subset sebenarnya. Cuma sekarang perbedaannya adalah kita mau kayak secara resmi gitu, secara resmi subsetting apa namanya motong-motong dari data yang kita punya. Yang pertama kita pengen bandingin antara top dan lowest player dalam artian bener-bener letaknya aja ini top dan lowest itu bukan performanya tapi letaknya. Misal ini artinya adalah kita mau melihat games, matrix games di baris 1 dan di baris 10, yaitu O'Brien dan Greenway. Nah, misal kita mau bandinginnya per tahun, permainan-permainan per tahunnya, berarti kita ingin lihat gamesnya itu misal dari season pertama, yaitu tahun 2005, sampai season ke yang ke-10 itu berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2014. Nah, 2005 dan 2014 itu subsetting. Jadi subsetting itu sebenarnya nge-indeks-indeks doang sih, gitu basically. Nah, terus sekarang nah ini enggak berangkat gue sih kita lewatin aja. Oh ya berarti nggak apa. Untuk pengetahuan teman-teman, jadi untuk membedakan ini tambahan aja karena sebenarnya kalau teman-teman udah paham definisi antara vektor dan matriks, nggak perlu dicoba kayak gini sih. Jadi kita punya subset, subsetnya kayak gini, subset dari matriks, yaitu permainan Kobe Bryant dan Dwayne Wade di tahun 2005 dan tahun 2006. Nah, di sini kan terdiri dari dua vektor. Kita tanya tuh ke R, apakah ini metrik, is metrik, ya kita tanya ke R, berarti nanti jawabannya true atau false. Ya pasti jawabannya true. Kalau kita tanya apakah ini vektor, ya jelas enggak. Karena kan terdiri dari dua vektor, kalau terdiri dari dua vektor berarti udah disebut sebagai matriks. Nah, misal kalau kita cuma satu doang kayak gini, sorry, salah.
Iya. Terdiri satu doang kayak gini, Kobe Bryant 80, Dwayne Wade 75, ini kan nggak memberikan informasi apapun ya sebenarnya, karena cuma satu vektor. Kita tanya ke R, apakah ini matrix? Jawabannya pasti false. Kalau kita tanya apakah ini vektor, itu jawabannya true. Jadi ini cuma tambahan aja, kalau teman-teman nggak yakin apakah sebuah objek itu vektor atau matriks, tinggal ditanyain ke apa aja, is matrix atau is vektor. Ya, sebenarnya kalau teman-teman udah tahu definisi awalnya, nggak perlu tanya R pun juga udah bisa gitu sih kurang lebih. Nah, di sini subset dari data, kita cuma pengen tahu apa namanya minute play atau permainan dari sini aja. Kita nggak usah ngerantis R lagi. Kita pengen tahu minute play dari apa ini teman-teman? Dari baris 1 sampai 3, yang mana itu berarti player 1 sampai player 3. Kalau misal teman-teman bikinnya kayak gini, koma 1. Nah ini itu baru season. Karena seasonnya kan yang kolom. Ininya yang barisnya itu yang players. Nah, kita matplot data, jangan lupa datanya itu perlu ditranspose. Type B itu supaya garisnya, dot-dotnya itu bagus. Kalau tadi type C itu kan dom-domnya nggak kelihatan ya. Nah ini nanti coba teman-teman sendiri, ini sudah coba teman-teman sendiri. Kalau enggak, kita coba bareng aja nggak apa sekalian. Kita coba. Yes. Kita coba misalkan plotnya itu PCH-nya kita bagi 10 banding 10, apa yang terjadi? Oh ternyata ketebalannya. Teman-teman kalau nggak nyaman bisa aja diganti ketebalannya jadi 1 banding 100 misalnya. Ya, lah teman-teman. Itu PC. Kalau call ini apa? Call ini bisa kita ganti. Berarti itu color. Template colornya itu seperti apa? Karena template colornya kita butuh uh, misalnya kita ganti intinya ini merubah col itu merubah color berarti misal 1,4. Oh ya ternyata colornya cuma kayak gitu. Misal 1 banding 6, isinya diganti 100. Oh iya kalau kayak gitu. Jadi intinya dicoba-coba aja sendiri sama teman-teman. Kalau buat legendnya bottom left kita coba uh, up top left. Boleh insert ini tadi letaknya. Terus legend itu ya legendnya itu apa aja players dari 1 sampai 3. Bisa aja players dari 4 sampai 6, tapi misleading sih. Harusnya kan tetap 1 sampai 3 dan seterusnya. Colornya juga sama, misal 1 sampai 3, 1 sampai 6, banding 100. Seterusnya. Terus ini PCH berarti kita tahu PCH itu ketebalan, misal kita 1 banding 100, ketebalan dok-doknya atau jenis dok-doknya juga bisa. Terus ini horizontal atau enggak. Kalau kita true berarti nanti uh, dia menempatkannya secara horizontal. Jadi terserah teman-teman. Nah, jadi seperti itu buat metric plot. Saya pun juga nggak hafal karena biasanya saya kayak lihat contekannya gitu, kayak contekannya itu lewat sini tadi, lewat tanda tanya matplot, dan itu contekannya. Vektor ini contekannya dan saya pun
masih harus lihat contekan gitu loh. Jadi saya harap teman-teman juga melakukan yang sama, lihat contekan, terus coba satu-satu itu seperti apa. Nah, kayaknya waktunya udah ya tinggal 5 menit, berarti kita tinggal summarize saja. Dari di sini kita udah bisa ngotak-ngatik matriks, udah bisa nambah matriks, nambah vektor ke matriks, ngurangin vektor dari matriks, bisa ngedit vektor dari matriks. Kemarin soalnya minggu lalu sempat ada yang tanya sih, dan sekarang semoga terjawab. Terus sekarang kita juga bisa visualisasikan matriks, meskipun saya yakin teman-teman belum hafal tata letaknya kayak type, PCH, colnya itu belum hafal, colornya dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, sambil belajar. Untuk itulah tutorial assignment-nya itu terkait visualisasi data. Nah, jadi di sini saya pengen teman-teman bikin visualisasi data field attempt per game, kemudian field per game, dan seterusnya. Nah, contohnya ada di sini, jadi nanti teman-teman bisa uh, otak-atik sendiri, depicting plottingnya sama depicting legend-nya. Seperti itu, seperti biasa, teman-teman bisa tanya via email, dan juga teman-teman submission-nya melalui email saya dan email ini, IE, Lab IE. Seperti itu. Sebelum kita tutup, kira-kira ada pertanyaan dulu terkait matriks dan visualisasinya. Karena kemarin ada yang tanya terkait regresi. Nah, regresi itu udah cukup advance. Kalau regresinya cuma sekedar regresi plotting mungkin bisa, tapi ini regresinya udah regresi yang tingkat analisisnya udah cukup dalam. Jadi regresinya regresi yang kalau teman-teman familiar itu error correction model yang namanya itu udah masuk mikro, udah masuk makroekonometrika. Jadi nggak saya cover di sini. Jadi mungkin saya ulangi, ada pertanyaan dulu terkait matriks dan plottingnya. Oke, kalau misal nggak ada, saya tutup tutorial pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mau hadir dari pagi sampai siang hari ini selama 2 jam kurang lebih. Jangan lupa mengerjakan submission, mengerjakan assignment-nya, karena assignment-nya ini kunci supaya teman-teman dapat sertifikat. Kemudian karena tutorialnya sudah berakhir, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Oh ya, ini ada pertanyaan. Kira-kira absennya bagaimana? Kalau nggak salah, absennya itu sudah dilakukan oleh teman-teman lab IE ya, teman-teman laboratorium IE. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Atau emang harus ada linknya ya? Tapi setahu saya absensinya sudah dilakukan oleh panitia atau teman-teman rekan-rekan dari laboratorium IE. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup dan saya izin tes. Terima kasih.